Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama saya Febri Diantara. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menyusun konsep operasional penelitian yang baik dan benar, bantu saya untuk klik subscribe pada channel Febri Diantara agar channel ini mampu berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan atas subscribe-nya. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan video ini, saya mulai dengan berdoa mulai, berdoa selesai. Konsep operasional penelitian ini adalah bagian dari sebuah penelitian, baik penelitian kualitatif, kuantitatif, dan juga metode campuran. Kebanyakan mahasiswa dan para peneliti pemula masih bingung bagaimana cara menyusun konsep operasional penelitian yang baik dan benar, bahkan masih bingung untuk apakah konsep operasional ini bisa diukur atau tidak. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara menyusun konsep operasional yang baik dan benar, terutama konsep operasional sebuah penelitian. Kita lihat siklus yang berikut ini. Ternyata dari siklus ini konsep operasional itu tidak lahir begitu saja atau tidak muncul begitu saja dalam sebuah penelitian. Ternyata siklus dari konsep operasional itu dimulai dari bagaimana kita menentukan permasalahan penelitian, lalu dari permasalahan itu muncul judul penelitian kita, dari judul penelitian kita tuliskan latar belakang masalah penelitian kita. Dari latar belakang masalah penelitian ini, kita tentukan variabel penelitian kita, dan dari penentuan variabel penelitian ini, kita tuliskan teori penelitian kita. Nah, dari teori inilah baru muncul yang namanya konsep operasional. Dari konsep operasional baru kita bisa menuliskan indikator instrumen penelitian kita. Kalau kita lihat siklus ini, ternyata begitu panjang proses untuk menentukan konsep operasional. Kesalahan pada penentuan variabel penelitian akan berdampak kesalahan pada penentuan teori penelitian. Dan kesalahan pada penentuan teori penelitian akan berdampak kepada kesalahan penentuan konsep operasional. Jadi kesalahan dalam penentuan permasalahan akan berdampak pada kesalahan penentuan judul. Ya. Dan kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan pada siklus ini. Kita lihat apa itu konsep operasional. Kalau kita lihat konsep operasional merupakan operasional dari semua variabel yang dapat diolah dari definisi konseptual. Artinya konsep operasional itu terlahir dari sebuah variabel. Seperti yang saya katakan tadi, terlahir dari sebuah variabel. Dan variabel yang akan diteliti didefinisikan secara operasional yang menggambarkan cara mengukur variabel tersebut. Dengan demikian, mudah diidentifikasikan dan mudah dikumpulkan datanya. Artinya, sebuah variabel yang baik akan melahirkan konsep operasional yang baik, dan konsep operasional yang baik adalah konsep operasional yang dapat diukur secara ilmiah. Saya contohkan pengaruh self-efficacy terhadap motivasi belajar siswa SMA Sinama Nenek. Dari judul ini terdapat dua variabel yang akan saya teliti, yaitu self-efficacy dan motivasi belajar. Nah, untuk variabel self-efficacy, maka saya buatkan konsep operasionalnya. Yang pertama, keyakinan pada kemampuan belajar, keyakinan pada keunggulan belajar, keyakinan pada prestasi belajar, keyakinan pada suasana belajar, ketegasan menyampaikan pendapat, ketegasan dalam pengambilan keputusan, ketegasan dalam pendirian, ketegasan menentukan prioritas, kesediaan menerima tantangan, kesediaan menerima perubahan, kesediaan menanggung kerugian. Ini terakhir. Dari mana datangnya ini? Dari teori variabel self-efficacy tadi. Dan kalau kita lihat, semua konsep operasional yang saya buatkan ini bisa diukur secara ilmiah. Ini variabel pertama. Lalu variabel yang kedua, yaitu konsep operasionalnya. Variabel kedua adalah motivasi. Yang pertama konsep operasionalnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
berupaya bekerja keras, menepati waktu dalam belajar, berusaha untuk unggul, ingin mendapat nilai yang baik, berupaya memenuhi kelulusan, senang memperoleh nilai baik, belajar dengan harapan mendapat perhatian. Ini konsep operasional untuk variabel motivasi. Dari mana datangnya? Dari teori yang saya buat tentang motivasi tersebut. Nah, kalau kita flashback lagi, ternyata konsep operasional itu lahir dari sebuah variabel, dan variabel itu lahir dari melahirkan teori, dan dari teori tersebut akan lahirlah konsep operasional yang bisa diukur secara ilmiah. Itu yang disebut dengan konsep operasional. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan yang singkat ini kita bisa memahami bahwa konsep operasional itu tidak muncul begitu saja, atau kita lihat dari peneliti yang lain atau punya orang lain, konsep operasional orang lain, lalu kita tuliskan di dalam konsep operasional penelitian kita. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena permasalahan penelitian yang diteliti oleh orang lain belum tentu sama dengan permasalahan penelitian yang kita teliti, walaupun sebenarnya variabelnya sama. Ingat, permasalahan penelitiannya mungkin berbeda, bahkan dari permasalahan penelitian yang berbeda maka akan melahirkan teori-teori yang juga berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.